Di video kali ini kita akan membahas pelajaran yang ada di halaman 13. Pada halaman 13 ini kita lihat ada tabel, kita baca di bagian sini yaitu al-asmaul mu'robatu wa alamatu i'robiha, yaitu isim-isim yang mu'rob dan tanda-tanda i'robnya. Kita lihat di sini kolom yang pertama al-asma'u, yaitu isim-isim. Nanti akan kita bahas ada 9 isim. Kemudian kolom yang kedua adalah marfu, yang ketiga adalah mansub, kemudian majrur. Dan masing-masing kolom dari marfu, mansub, dan majrur punya al-mithalu, yaitu contohnya apa nanti, dan al-alamatu, yaitu tandanya apa. Mungkin kita langsung saja ke isim yang pertama, yaitu al-ismul mufrodu, yaitu isim yang tunggal. Kita lihat contohnya di sini adalah waladun, yang artinya anak kecil. Waladun ketika dia di posisi marfu, tandanya adalah domah. Kita bisa lihat di sini tandanya domah. Dan waladun ketika dia di posisi mansub, maka menjadi waladan. Tandanya adalah fathah. Dan ketika dia di posisi majrur, maka menjadi waladin. Tandanya adalah kasroh. Kita lanjut ke isim yang kedua, yaitu al-musanna, yaitu artinya isim yang dua. Contohnya di sini adalah waladani, artinya dua anak kecil. Dan ini ketika dia di posisi marfu, tandanya adalah al-alif. Kita lihat di sini ada alif. Jadi untuk al-musanna, ketika dia marfu, tandanya adalah ada alif di bagian sini atau sebelum nun. Kemudian ketika dia menjadi mansub, maka menjadi waladaini, dan tandanya adalah ya. Dan ketika dia di posisi majrur, maka menjadi waladaini, tandanya juga ya. Jadi untuk al-musanna, ketika dia mansub maupun majrur, tandanya sama, yaitu ya sebelum nun. Kita ke isim yang ketiga, yaitu jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Kita lihat contohnya di sini ketika dia marfu, muslimuna, yaitu orang-orang muslim. Tandanya adalah al-waw. Jadi ada waw sebelum nun. Ketika dia mansub, maka menjadi muslimina. Tandanya adalah ya. Dan ketika dia majrur, menjadi muslimina. Tandanya juga sama ya. Jadi untuk jamak muzakkar salim, ketika dia mansub maupun majrur juga sama, yaitu sama-sama sebelum nun adalah huruf ya. Kita lanjut ke isim yang keempat, yaitu jam'ul muannatsis salimu, jamak muannats salim. Kita lihat contohnya di sini muslimatun, artinya wanita-wanita muslim. Ketika dia di posisi marfu, tandanya adalah domah. Kita lihat di sini muslimatun, diakhiri dengan domah. Dan ketika dia mansub, maka menjadi muslimatin. Ya, jadi tanda untuk jamak muannats salim ketika dia mansub bukan fathah, tetapi kasroh. Dan ketika dia majrur juga sama, muslimatin, kasroh juga. Jadi bisa disimpulkan untuk jamak muannats salim ketika dia mansub maupun majrur tandanya sama, yaitu sama-sama kasroh. Kita ke isim yang kelima, yaitu jam'ut taksiri, yaitu jamak taksir. Contohnya di sini auladun, yang artinya para anak kecil. Jadi isim mufradnya waladun, ketika dia jamak menjadi auladun. Tandanya adalah domah. Kita bisa lihat di sini auladun, tandanya domah. Ketika dia mansub menjadi auladan, tandanya adalah fathah. Dan ketika dia majrur, maka tandanya adalah kasroh, menjadi auladin. Jadi untuk jamak taksir dan isim mufrad itu sama. Ketika dia marfu, tandanya domah. Ketika dia mansub, tandanya fathah. Dan ketika dia majrur, tandanya kasroh. Kita pindah ke isim selanjutnya, ke nomor 6, yaitu al-asma'ul khomsatu, yaitu isim yang 5. Kita lihat contohnya di sini abuka. Jadi isim yang 5 sudah pernah kita bahas.
Ada abuka, ada akhuka, ada fuka, dan dhu. Dan untuk contoh di sini kita ambil adalah abuka, yaitu ayah kamu. Abuka adalah ketika dia di posisi marfu, tandanya adalah waw. Jadi lihat di sini tandanya muncul huruf waw. Dan ketika dia di posisi mansub, maka waw tadi menjadi alif karena yang awalnya abuka menjadi abaka dan tandanya adalah alif. Dan ketika dia majrur, maka menjadi abika dan tandanya adalah ya. Kita lanjutkan ke nomor yang ketujuh, yaitu al-maksur, yaitu isim maksur. Kita lihat contohnya di sini adalah al-fatah, yaitu pemuda, ketika dia di posisi marfu. Tandanya kita lihat di sini adalah domatun muqaddaratun, artinya domah yang dikira-kira saja. Karena kita lihat di sini al-fatah belakangnya adalah alif bengkok dan tidak berharokat. Jadi kita kira-kira saja bahwa alif bengkok ini berharokat domah, tapi hanya dikira-kira saja. Kemudian ketika dia menjadi mansub, maka menjadi al-fatah, sama, tidak ada perbedaan. Dan tandanya kita lihat di sini adalah fathatun muqaddaratun, dan tandanya fathah tapi diperkirakan juga. Jadi kita kira-kira di sini ada fathah. Kemudian ketika dia majrur, al-fatah, sama juga, tandanya adalah kasrotun muqaddaratun. Tandanya adalah kasroh yang dikira-kira juga. Jadi kita perkirakan di sini ada harokat kasroh. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi untuk al-maksur itu tandanya adalah domah ketika dia marfu, fathah ketika dia mansub, dan kasroh ketika dia majrur. Tetapi harokatnya tidak kita tuliskan di sini, hanya diperkirakan saja, yaitu muqaddaroh. Kita lanjut ke nomor yang ke-8, yaitu al-mankus, isim mankus. Kita lihat contohnya di sini al-qadi, yaitu hakim, dan itu ketika dia di posisi marfu, tandanya adalah dhammatun muqaddaroh. Ya, tandanya adalah doma, tapi juga diperkirakan karena ada huruf ya di sini yang tidak berharokat. Kemudian ketika dia mansub, maka menjadi al-qadiyah. Ya, tandanya adalah fathatun dzahiratun. Tandanya fathah yang terlihat. Ya, kita lihat di sini ada fathah yang tertulis ketika dia mansub. Dan ketika dia majrur, maka menjadi al-qadi. Tandanya adalah kasrotun muqaddaratun. Tandanya kasroh tapi hanya diperkirakan saja. Jadi untuk isim mankus, ketika dia marfu dan majrur sama, al-qadi, dan harokat terakhirnya diperkirakan saja. Ketika dia marfu itu adalah domah perkiraannya, dan ketika dia majrur kasroh perkiraannya, dan yang terlihat ketika dia mansub maka fathahnya muncul. Yang terakhir di sini ada al-ismul ladzi la yansorif. Kita lihat contohnya di sini Aisyatu, yaitu Aisyah. Tandanya ketika dia marfu adalah domah. Kita bisa lihat di sini domah. Dan ketika dia mansub Aisyata, yaitu fathah. Dan ketika dia majrur maka menjadi Aisyata, sama juga fathah. Jadi untuk al-ismul ladzi la yansorif, ketika dia mansub dan majrur tandanya sama, yaitu fathah. Baik, demikian pelajaran yang ada di halaman 13. Silakan diingat-ingat ketika dia marfu tandanya apa, ketika dia mansub tandanya apa, ketika dia majrur tandanya apa, dari 9 isim yang telah kita pelajari. Dan kita akan lanjutkan lagi pelajaran yang ada di halaman 14 di video selanjutnya.